ما كان محمد أبا bahwa Islam itu adalah agama yang adil, agama yang seimbang, agama yang selalu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri dan tidak pula ekstrim ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai rahmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk pada malam hari ini masih diizinkan Allah untuk hadir ke rumah Allah ini yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan satu perintah wajib, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Berikut salawat serta salam kita sampaikan ke pangkuan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat yang telah berjuang bersama beliau untuk meneruskan perjuangan beliau mengembangkan ajaran agama yang beliau bawakan hingga ke akhir zaman. Tanpa bimbingan baginda Rasulullah, kita tidak akan bisa mengenal Islam. Tanpa petunjuk-petunjuk dari baginda Rasulullah, kita tidak tahu siapa pencipta kita. Itulah sebabnya maka kita tidak boleh bosan-bosan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah serta pendengar radio dimanapun berada yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemerintah negara kita, negara Republik Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir sekarang ini sedang sangat menggalak-galakkan moderasi dalam agama, moderasi beragama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, moderasi beragama terutama bagi pegawai-pegawai negeri itu ingin diketahui oleh pemerintah kita sejauh mana rakyat Indonesia, wabil khusus pegawai negeri, memiliki sikap moderasi dalam beragama. Makna moderasi dalam beragama adalah melihat agama itu sebagai sesuatu yang sangat adil. Agama itu sesuatu yang sangat berimbang. Dalam bahasa Arab disebut al-wasatiyah atau wasatiyun. Jadi al-Islamu dinun wasatiyun, bahwa Islam itu adalah agama yang adil, agama yang seimbang, agama yang selalu berada di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri dan tidak pula ekstrim ke kanan. Kalau agama-agama yang datang sebelumnya, ada di antaranya yang terlalu memihak
kepada suatu pihak. Bahkan ada agama yang hanya fokus penganut-penganutnya itu untuk menjalankan ibadah kepada Allah semata-mata atau kepada Tuhan semata-mata. Karena dalam agama-agama lain misalnya kita lihat ada dikenal dengan istilah rahib. Rahib itu pendeta. Jadi pendeta itu kadang-kadang terlalu berat sebelah, menjauhkan dunia, tidak mau menikah, karena dengan menikah itu akan mengganggu urusan agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berbeda sekali dengan ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang selalu memadukan antara kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga dalam salah satu doa yang tercantum dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan bagi kami di dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Islam ini sejak dari lahir itu sudah membawa sikap moderasi. Selalu dalam ajaran-ajarannya tidak pernah memihak berat sebelah. Hal ini bukan berlaku hanya bagi sesama umat beragama ataupun dalam satu agama Islam, tetapi sikap pertengahan, sikap wasatiyah ini juga diterapkan pada selain agama Islam. Ini salah satu bukti bahwa Islam itu menganut paham moderasi. Hanya saja sebagian umat Islam kadang-kadang tidak menyadari bahwa Islam itu memang agama moderat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti bahwa Islam selalu bersikap moderat pada saat beberapa orang Yahudi datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu baginda Rasulullah sedang berada bersama Siti Aisyah. Mereka datang menjumpai Rasulullah mengucapkan salam, tetapi salam yang diucapkan bukan salam Islam, tetapi salam mereka, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Assalamualaikum itu berarti kamu celaka wahai Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Kamu binasa wahai Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Kita mengatakan saja berat sekali, tapi itulah yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi pada saat mereka datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pada saat mereka mengucapkan salam seperti itu, lalu Aisyah dalam kondisi yang sangat marah menjawab salam tersebut dengan mengatakan wa'alaikassalam wa'alaikumussalam wa la'natullah. Aisyah memberikan jawaban, celaka pula kepada kamu, kepada kalian, dan kamu dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban Aisyah, begitu beliau mendengar jawaban dari Aisyah yang menjawab salam orang Yahudi melebihi dari ucapan salam mereka kepada beliau, lalu Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, Ummul Mukminin Siti Aisyah, "Alaiki birrifqi ya Aisyah." Wahai Aisyah, kenapa kamu tidak lemah lembut saja wahai Aisyah? Lalu Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa ucapan mereka terhadap kita ya Rasulullah? Mereka mengucapkan kutukan kepada kita. Mereka mengatakan celaka kita wahai Rasulullah. Makanya saya menjawab seperti itu, celaka pula kamu dan kamu dilaknat oleh Allah." Lalu apa kata baginda Rasulullah ketika itu? "Wahai Aisyah, tidakkah kamu mendengar aku sudah memberikan jawaban terhadap ucapan tersebut?" Jadi Rasulullah pada waktu itu sekedar menjawab pada saat mereka mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum. Rasulullah menjawab waalaikumsalam, celaka pula kamu. Namun Rasulullah tidak melebihkan, tidak mengatakan wala'natullah, tidak, karena mereka tidak mengucapkan laknatullah kepada Rasulullah, hanya mengucapkan alaikumussalam. Ini satu pelajaran yang cukup berharga yang diberikan oleh baginda Rasulullah kepada umat Islam, wabil khusus pada waktu itu kepada Aisyah. Jadi baginda Rasulullah mengajarkan Aisyah untuk menerapkan asas-asas moderasi dalam beragama. Artinya ketika orang lain melakukan suatu kejelekan kepada kita, apakah orang lain tersebut orang yang seagama dengan kita ataupun yang berbeda agama, maka baginda Rasulullah meminta kita untuk membalas kejelekan tersebut sesuai menurut kejelekan yang mereka arahkan kepada kita. Tidak dibolehkan berlebih-lebihan. Jadi jangan mentang-mentang mereka berbeda agama dengan kita, lalu kita boleh memperlakukan mereka seenaknya. Islam tidak diturunkan demikian, kata baginda Rasulullah. Islam datang membawa rahmat bagi alam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi sekalian alam. Dalam kitab-kitab tafsir para jamaah sekalian, alamin itu jamak alam. Di sana ada alam manusia. Alam manusia pun bukan saja yang beragama Islam, ada alam manusia ada manusia yang beragama bukan Islam. Ada alam hewan, ada alam tumbuh-tumbuhan. Demikian dikatakan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi oleh karena itu rahmat yang ditebarkan dengan kehadiran Rasulullah atau kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat bagi alam-alam itu semua. Tidak ada membawa sesuatu yang mencelakakan, yang merugikan alam-alam ini, termasuk ya alam tumbuhan, alam hewan dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh juga bagaimana aplikasi moderasi dalam beragama diajarkan oleh Rasulullah juga kepada Aisyah. Pada saat Aisyah menarik-narik tali kekang kuda yang kudanya berjalan lambat,
Lalu Aisyah menarik-narik sekencang-kencangnya. Lalu baginda Rasulullah mengatakan, alaiki birrifqi ya Aisyah, lemah lembut saja wahai Aisyah. Jangan karena dia sebagai seekor hewan lalu kamu bisa memperlakukan seenaknya. Juga baginda Rasulullah mengatakan, Islam tidak datang dengan demikian cara, tapi Islam selalu datang membawa rahmat, termasuk bagi hewan dan alam semesta lainnya. Jadi ini salah satu contoh yang sangat moderasi Islam itu. Islam itu sangat moderat. Islam itu sangat mempertimbangkan keadilan. Itulah yang dikatakan al-Islamu dinun wasatiyun. Islam itu adalah agama yang selalu mempertimbangkan keadilan, yang selalu berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah. Tidak pernah Islam itu mengambil jalan yang agak miring ke kanan dan agak miring ke kiri, tapi selalu berada di tengah-tengah. Itulah agama yang adil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dan Ibnu Majah yang berasal dari Ibnu Abbas, baginda Rasulullah mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Hendaklah kamu menjauhkan diri dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena orang-orang atau umat-umat sebelum kamu menjadi binasa disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam agama. Apa contoh berlebih-lebihan dalam beragama? Kita memberat-beratkan ajaran agama yang oleh Rasulullah, yang oleh Allah sendiri tidak berat, tapi kita sendiri yang memberat-beratkan. Pada hadis yang lain lagi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan dikalahkan oleh agama tersebut. La yushaddad dinu ahadun illa ghalabahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agama, memberatkan sebelah, tidak berada di tengah-tengah, tidak bersikap adil, maka orang tersebut, kata baginda Rasulullah, akan dikalahkan oleh ajaran agama tersebut. Oleh karena itu baginda Rasulullah mengatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'im minad duljah. Oleh karena itu maka hendaklah kamu bersikap lurus, wa qaribu, dan hendaklah kamu selalu mendekat kepada inti agama, kepada sesuatu yang diajak oleh agama. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu. Wasta'inu bil ghadwah, hendaklah kamu mohon bantuan dengan pagi hari. Ini maksudnya orang-orang yang berjalan, orang-orang yang musafir, supaya musafir kita bisa berjalan dengan baik, tidak menyebabkan kita kesulitan. Kalau bermusafirlah di pagi hari. Ini karena cerita orang zaman dulu, kalau musafir jalan kaki, jalan dengan kendaraan unta, kuda dan sebagainya, supaya tidak kelelahan dengan panas teriknya matahari. Bermusafirlah di saat pagi-pagi hari, warauhah, dan beristirahat di saat siang-siang hari, wa syai'im minad durjah, dan juga di malam hari. Jadi supaya tidak dalam keadaan sulit dan susah. Ini juga satu sikap yang dipertimbangkan selalu oleh baginda Rasulullah dalam menjalankan agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Banyak sekali sebenarnya hadis-hadis yang berbicara tentang persoalan tersebut, tapi hanya kita coba mengangkat beberapa saja di antaranya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok atau ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah punya beberapa istri beliau, lalu didatangi oleh 3 orang. Mereka yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketiga pemuda ini datang kepada istri-istri baginda Rasulullah menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah di siang hari dan di malam hari. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, manakala diberitahukan kepada mereka bagaimana ibadah Rasulullah, lalu seolah-olah mereka taqalluha, mereka memandang masa seorang Rasulullah melaksanakan ibadah seperti itu. Taqalluha, memandang sedikit ibadah Rasulullah, memandang kecil ibadah Rasulullah. Sebagai seorang Rasulullah, masa ada tidur malam tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang Rasulullah, masa berpuasanya sedikit? Sebagai seorang Rasulullah, masa menikahi wanita? Ini dalam penilaian 3 pemuda ini sesuatu yang kecil sekali ibadah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitahukan oleh istri-istri Rasulullah kepada mereka, bahwa Rasulullah mengatakan Rasulullah itu berpuasa, tetapi Rasulullah juga berbuka. Kadang-kadang beliau berpuasa, kadang-kadang beliau berbuka. Rasulullah itu melaksanakan amal ibadah di malam hari, tetapi Rasulullah bukan berarti salat malam terus-menerus tanpa tidur-tidur. Kemudian Rasulullah itu menikahi wanita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal ini ketika disampaikan kepada 3 pemuda ini, mereka menilai bahwa ibadah Rasulullah itu kecil sekali. Lalu mereka saling bertanya di antara mereka bertiga, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana posisi kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Tetapi beliau memang masih beribadah, walaupun kadar ibadah beliau kurang dalam penilaian mereka. Qala ahaduhum, lalu salah seorang mereka mengatakan, amma ana fa inni usallil laila abadan. Aku akan melaksanakan salat sepanjang masa, sepanjang malam, supaya bisa melebihi dari Rasulullah. Aku tidak tidur-tidur, aku selalu melaksanakan salat malam, salat tahajud dan witir. Wa qala akhar, lalu laki-laki yang kedua mengatakan, ana asumud dahra wa la uftir. Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan saya tidak akan berbuka selama-lamanya. Ini pernyataan dari pemuda kedua. Dia mengatakan bahwa dia akan puasa, terus-menerus berpuasa, tidak akan mau berbuka. Itu dalam pandangan dia itu Islam yang baik. Dengan alasan melaksanakan ibadah terus-menerus tidak ada persoalan.
Kemudian yang lain mengatakan, pemuda yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abada. Saya akan menjauhkan diri dari wanita dan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Setelah ketiga pemuda ini menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan tadi, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu datanglah Rasulullah kepada pemuda-pemuda tersebut. Apa kata Rasulullah menyikapi sikap dari tiga pemuda ini? Faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian itu yang mengatakan bahwa kalian akan begini dan begini? Apakah kalian yang mengatakan bahwa saya akan berpuasa terus menerus, tidak akan berbuka selamanya sepanjang tahun? Apakah kalian yang mengatakan saya akan melaksanakan salat malam terus menerus, tidak tidur-tidur? Apakah kalian yang mengatakan saya akan menjauhkan diri dari wanita, dalam pengertian tidak akan menikah selama-lamanya demi beribadah semata-mata kepada Allah? Apakah semua itu kalian yang katakan? Itu pertanyaan Rasulullah kepada tiga pemuda tersebut. Lalu Rasulullah memberikan penjelasan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah, kata baginda Rasulullah, demi Allah sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih takwa kepada Allah dibanding kalian bertiga ini. Saya seharusnya lebih takut kepada Allah. Saya seharusnya kalau berpuasa terus menerus. Saya seharusnya yang melaksanakan malam terus menerus. Tapi Islam tidak mengajarkan begitu. Lakinni asumu, kata Rasulullah. Lakinni asumu wa ufdiru wa usalli wa arqud. Tapi meskipun saya lebih takwa kepada Allah, meskipun saya lebih takut kepada Allah, tetapi saya juga tetap berpuasa. Dan saya juga kadang-kadang tidak berpuasa. Artinya tidak berpuasa terus menerus. Karena sekuat-kuatnya, setinggi-tingginya kadar puasa seorang Islam, kita ketahui adalah puasanya Nabi Daud. Nabi Daud, beliau berpuasa, satu hari berpuasa, satu hari tidak berpuasa. Tidak seperti yang dikatakan oleh pemuda tadi, mau berpuasa terus menerus. Lalu kata baginda Rasulullah, wa usalli wa arqud. Aku berpuasa dan aku berbuka dan aku melaksanakan salat, dan juga saya berpuasa untuk tidur malam. Jadi bukan berarti di malam hari itu Islam mensyariatkan kita melaksanakan salat malam terus menerus sampai-sampai menyebabkan tidak mampu melaksanakan perintah wajib salat subuh. Mengapa? Karena baru tidur malam menjelang jam 4 atau setengah 5. Begitu jam 5 tiba waktu subuh, tertidur sehingga tidak mampu melaksanakan sholat subuh. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, tidak ada seseorang pun yang memberat-beratkan agama kecuali dia dikalahkan oleh agama tersebut. Di sini makna dikalahkan, sehingga dia tidak mampu melaksanakan sesuatu yang sangat wajib hanya karena membebankan diri melaksanakan sesuatu yang sunat secara berlebih-lebihan, tidak sesuai seperti yang diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atazawwajun nisa, saya juga menikahi wanita, saya juga kawin. Bukan berarti dengan syariat Islam ini kita lalu tidak boleh kawin. Itu adalah sangat manusiawi. Jadi orang yang kawin itu orang yang sangat normal, sangat manusiawi, sangat berimbang. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Oleh karena itu baginda Rasulullah menutup hadis ini dengan mengatakan,
Setelah beliau mengatakan saya juga kawin, lalu beliau mengatakan barang siapa yang benci tentang sunnahku apakah tadi berpuasa dan berbuka, apakah itu salat malam dan tidur, atau selain beribadah juga menikah, orang yang membenci terhadap sunnahku itu falaisa minni, tidak termasuk dalam golonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, satu hadis yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu adalah agama yang sangat-sangat pertengahan, agama yang sangat adil, membawakan ajarannya tidak sampai memudaratkan kehidupan manusia. Ini beberapa contoh yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam itu sangat mempertimbangkan keadilan ataupun sikap aspek-aspek moderasi dalam beragama, tidak sampai memberat-beratkan diri tidak menikah, tidak sampai salat di malam hari terus menerus, tidak tidur-tidur, tidak sampai berpuasa juga terus menerus, tidak mau berbuka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah beliau mengatakan, kullal laili autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antaha witruhu ila sahar. Setiap malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat witir. Selain melaksanakan salat-salat sunat tahajud, beliau melaksanakan salat witir. Tetapi wantaha witruhu ila sahar, dan beliau meninggalkan atau berhenti tidak melaksanakan witir lagi sampai pada waktu sahar. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menyebutkan bukan berarti baginda Rasulullah melaksanakan salat malam sepanjang hari, tetapi baginda Rasulullah menjelaskan kadang-kadang baginda Rasulullah melaksanakan salat witir di awal-awal malam, kadang-kadang di pertengahan malam, dan kadang-kadang di akhir malam. Dan pada saat akhir malam beliau berhenti sampai waktu sahar. Ini juga salah satu petunjuk baginda Rasulullah supaya kita tetap dalam keadaan berimbang, tetap dalam keadaan berada di tengah-tengah, sehingga kondisi badan kita tetap sehat. Karena masing-masing anggota badan kita, apakah mata kita, badan kita, harus diberikan hak. Berikan tidur itu sebagai hak badan dan hak mata untuk memejamkan mata. Jadi masing-masing harus dipenuhi sesuai menurut kadarnya agar kondisi badan kita tetap sehat, agar kita bisa melaksanakan salat tidak hanya satu malam, malam-malam berikutnya pun mampu kita melaksanakan salat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Aisyah. Beliau pada waktu itu melihat seutas tali yang bergantung di rumah Aisyah. Pada waktu itu baginda Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tali ini untuk apa wahai Aisyah? Ada apa tali ini bergantung di sini?" kata Rasulullah. Lalu Aisyah memberikan jawaban, "Begini wahai Rasulullah, pada saat engkau tidak berada di rumah, saya ditemani oleh seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua ini adalah orang yang sangat rajin melaksanakan salat malam. Dia banyak sekali melaksanakan salat malam. Lalu pada saat-saat dia merasa badannya lemas,
badannya tidak kuat lagi untuk berdiri melaksanakan sholat, dia berpegangan pada tali tersebut agar dia tetap bisa melaksanakan sholat dengan baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu baginda Rasulullah mendengar penjelasan atau keterangan dari Aisyah bahwa si perempuan tua ini tiap malam melaksanakan salat, tidak tidur-tidur, begitu lelah, begitu badannya lemas, supaya dia tetap bisa berdiri, dia melaksanakan salat sambil berpegangan kepada tali tersebut. Apa kata Rasulullah setelah itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu baginda Rasulullah meminta kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong lepaskan tali tersebut. Wahai Aisyah, putuskanlah tali tersebut supaya perempuan tua tadi tidak memaksa diri salat di malam hari sampai tidak tidur. Ketika dia memang melaksanakan salat, laksanakanlah salat sesuai menurut kemampuannya. Tidak boleh melaksanakan ibadah, bukan saja pekerjaan biasa, ibadah pun tidak boleh dilaksanakan melebihi batas-batasnya, sehingga mendatangkan jenuh dan jemu. Paling-paling bisa melaksanakan 1 malam 2 malam, malam-malam berikutnya tidak mampu lagi karena lemas, sakit, sebab berjaga malam terus menerus. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah, laksanakanlah ibadah sesuai menurut kemampuan. Tetapi para jamaah sekalian, yang dimaksudkan di sini bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib ya memang tetap kita wajib laksanakan. Ini yang terjadi, yang diceritakan Aisyah ini adalah ibadah sunat yang dipaksa-paksa oleh seorang nenek yang sudah tua ini, sehingga dalam kondisi lemas pun, dalam kondisi tidak mampu berdiri, sampai-sampai dia harus berpegangan pada tali tersebut untuk bisa melaksanakan salat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga salah satu sikap yang saya katakan tadi, bahwa Islam memang sejak hadir pertama sekali selalu mempertimbangkan keadilan dalam beramal, selalu mempertimbangkan pertengahan, tidak sampai memberatkan sehingga orang tidak mampu melaksanakan ajaran tersebut. Dalam ayat Al-Quran pun kita temukan bahwa Islam itu memang agama yang tidak menyulitkan, kecuali dibuat sulit oleh umat, sehingga orang yang membuat sulit kemudian tidak mampu melaksanakan ajaran tersebut. Sebagaimana kita bacakan, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj." Surat Al-Hajj ayat 78. Allah tidak menjadikan bagimu pada agama itu sesuatu yang sulit. Jadi melaksanakan ibadah seperti itu menyulit-nyulitkan agama yang oleh Allah sendiri tidak dibuat sulit, dan oleh Rasulullah juga tidak dibuat sulit. Akhirnya agama itu mengalahkan kita, sampai-sampai membuat kita sakit, sampai-sampai membuat kita bosan untuk menjalankan ajaran agama, karena memaksa diri, tidak lagi berada di tengah-tengah, tidak lagi adil, tidak lagi mempertimbangkan aspek-aspek kemudahan dalam menjalankan ibadah agama, sehingga sampai-sampai terkesan bagi orang lain seolah-olah agama kita itu agama yang memberatkan, padahal yang memberatkan itu adalah manusia sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang persoalan ini, baik sikap moderasi antara Islam terhadap orang yang bukan beragama Islam, seperti yang kita bacakan kasus Yahudi tadi, ataupun dalam melaksanakan ajaran Islam, atau hubungan antara kita di dalam satu agama Islam. Suatu ketika, selain dari hadis-hadis tersebut, juga kita menemukan hadis
tentang seorang laki-laki yang bernama Handalah. Handalah ini salah seorang laki-laki yang sering datang kepada Rasulullah, kadang-kadang bermalam di tempat Rasulullah. Dia termasuk min kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia mengatakan, laqiyani Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar menjumpai Handalah ini. Faqala kaifa anta ya Handalah. Abu Bakar bertanya kepada Handalah, kenapa kamu ini wahai Handalah? Lalu Handalah tersebut menjawab, nafaqa Handalah. Dia mengatakan bahwa Handalah ini sudah munafik. Jadi mengatakan dirinya sudah munafik. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, apa yang kamu katakan wahai Handalah? Kenapa? Bagaimana tidak munafik? Saya selama berada di sisi Rasulullah, ketika Rasulullah bercerita tentang neraka dan syurga, seolah-olah saya bisa melihat apa yang beliau ceritakan. Saya selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan berzikir, berdoa, melaksanakan salat dan sebagainya. Tapi begitu saya tinggalkan Rasulullah, saya pulang ke keluarga saya bergaul dengan istri saya bergaul dengan anak-anak, sehingga membuat saya tidak bisa lagi seperti di tempat Rasulullah, bisa banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Saya banyak bergaul dengan manusia, dengan istri dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan saya celaka, kata Handalah. Lalu hal itu sampai kepada baginda Rasulullah. Mereka laporkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai Hanzalah, kamu tidak munafik dengan perbuatanmu itu. Memang Islam itu mengajarkan kita sa'atan ya Hanzalah, seketika kita beribadah kepada Allah, dan seketika kita melaksanakan hal-hal yang untuk kehidupan duniawi kita, itu tidak munafik. Memang Islam seperti itu. Bukan berarti harus melulu berzikir, laksanakan salat, membaca Al-Quran, tapi meninggalkan yang di luar itu. Jadi dengan demikian kalian tidak munafik wahai Handalah. Memang itulah Islam. Itulah Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang selalu mempertimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan inilah yang disebut-sebut dalam akhir-akhir ini, mempertimbangkan moderasi dalam beragama, selalu lurus dan imbang dalam beragama. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yang inti kesimpulannya adalah bahwa moderasi dalam beragama itu sudah dibawakan oleh Rasulullah sejak Islam ini datang. Hanya saja kita kadang-kadang tidak memperhatikan, sehingga membuat agama ini sulit, sehingga membuat agama ini berat sebelah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله